Terima kasih Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Benar Tuhan Yesus. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kudus, amin. Raja segala raja. Kami bernyanyi. Ku bernyanyi bagi Dia, kurban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kami dilayakkan Tuhan. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Amin. Ku bernyanyi bagi Yesus, bagi Yesus, kurban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya
Shalom saudara. Puji Tuhan ya, kita bisa kembali bersama-sama berjumpa dalam ibadah onsite ya saudara. Sekarang ibadah onsite menjadi sesuatu yang mahal, amin Bapak Ibu. Amin. Ya, karena situasi dan kondisi yang ada gitu ya, jadi kita perlu namanya protokol kesehatan ya saudara. Saya harap Bapak Ibu tidak keberatan lah ya, ngisi Google Form atau kasih tahu ke WA ya bahwa Anda sehat dan sebagainya saudara. Kenapa? Karena kita juga perlu menjaga satu sama yang lain ya saudara. Hari ini saya akan melanjutkan pengajaran yang saya sampaikan. Terakhir kita menyampaikan atau kita merenungkan sama-sama tentang bagaimana hidup saya dan saudara ini berharga di mata Tuhan ya. Orang lain juga berharga di mata Tuhan. Dan kita kepengen bahwa Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan menjamah hidup mereka sehingga kita bisa diselamatkan. Ya, kita rindu itu terjadi, saudara. Hari ini kita akan merenungkan, saudara, kuasa apa sih yang membuat orang bisa kemudian, ya, kita kan berupaya nih, kita punya beban di hati kita. Tuhan, tolong Tuhan. Saya kepengen si A diselamatkan, saya pengen si B diselamatkan, saya pengen si C diselamatkan. Ya. Lalu kuasa apa yang buat kita bisa menjamah hati mereka? Kuasa apa yang buat kita bisa menjangkau hidup mereka dan mereka juga boleh diselamatkan? Ya, hari ini kita akan merenungkan dan bukan hanya sebuah pengetahuan saya harap. Ya, tapi kita juga bisa mengalami, katakan mengalami Bapak Ibu. Ya. Kita bisa mengalami itu dan pada dasarnya setiap khotbah yang kita dengar, firman yang kita baca itu bukan hanya sekedar supaya kita ini menjadi tahu. Oh sekarang saya tahu, ya awalnya kita tahu. Tapi kemudian kita melakukan, saudara. Melakukan. Ya. Anda tahu misalnya brosur, di Singapura ada tempat namanya apa sih Pak? Sentosa Island ya, Sentosa. Kita baca, kita lihat flyers tentang Sentosa Island. Anda pasti gini, wah bagus ya. Tapi Anda akan berbeda ketika Anda pergi ke sana dan kemudian, oh ini tuh Sentosa Island. Ya, kita bisa makan di sana, bisa minum, melihat pertunjukan Song of the Sea dan sebagainya, saudara. Ya. Nanti kalau sudah aman kita rame-rame ke Singapura ya saudara. Pasportnya diurus dulu, diperpanjang dan lain-lain. Kita mengerti dari firman bahwa kita ini hidup kita ini berharga. Tapi kita perlu ngalami betul-betul bahwa hidup kita ini betul-betul berharga di mata Tuhan. Kita menyadari dan kemudian kita melakukan apa yang dimaksudkan oleh firman itu. Ya. Nah hari ini tema yang indah, saya mau ngomong yang berat nggak jadi deh. Tema yang indah saudara ya, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Saya akan buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat 36 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan. Ayat 38, lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijelatnya. 39. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kondisi yang terjadi ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan Asyera. Mari saya sedikit mundur saudara, latar belakang Israel pada waktu itu. Anda tahu Israel dan Yehuda itu dua kerajaan terpisah ya setelah zaman anaknya Salomo saudara, Rehabeam.
yang di utara Israel, di atas kalau kita lihat peta di atas, itu kerajaan Israel terdiri dari 10 suku, ibu kotanya di Samaria. Raja-rajanya bukan keturunan Daud. Mereka saling memberontak, saling bunuh raja sebelumnya, dan kemudian mereka jadi raja. Yang di selatan namanya kerajaan Yehuda, semua rajanya adalah keturunan dari Daud. Ya. Meskipun kadang-kadang mereka ada yang sembah Tuhan, ada yang sembah patung-patung berhala, tapi Tuhan masih menyisakan, ya saudara, di tiap generasi itu satu orang untuk memerintah. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat ikatan janji, covenant dengan Raja Daud, saudara. Ya. Nah, ketika ini terjadi, Raja Israel yang kerajaan di utara itu namanya Ahab. Istrinya lebih terkenal, Isabel, saudara. Ya. Nah, Isabel ini bukan orang Israel. Jadi dia bawa patung-patung dari nenek moyangnya untuk disembah, termasuk oleh seluruh Israel pada waktu itu. Ya. Nah, ketika hati orang jauh dari Tuhan itu enggak suka, saudara. Tuhan enggak suka, lalu Tuhan kepengen mereka juga menyembah Tuhan. Caranya gimana? Tuhan mengutus nabi-nabinya. Ya, mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan kebenaran supaya orang Israel, umat Tuhan ini kembali kepada Tuhan. Jadi konteksnya itu seperti itu, saudara. Tuhan mengutus nabinya. Nah, pada zaman itu yang diutus adalah Nabi Elia. Nabi Elia disuruh menyampaikan, dan sepertinya cara yang biasa ini tidak mempan untuk orang Israel yang hatinya berbalik daripada Tuhan. Ya. Lalu kemudian Elia menubuatkan ada satu masa kekeringan. Nah itu, saudara. Ada cerita Elia di tepi sungai Kerit, lalu dibawa disuruh ke Sarfat, lalu Tuhan mengadakan mujizat janda Sarfat untuk memberi makan Elia dan sebagainya. Itu ceritanya di sekitar situ, saudara. Dan kemudian Tuhan ingin menyatakan kuasanya, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Hari ini tema kita adalah kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa orang Israel ini kembali kepada Tuhan. Perhatikan, saudara. Dari dulu sampai sekarang, concern dari Tuhan adalah orang-orang ini kembali atau menyembah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis diutus, saudara, maka dia mendapatkan, papahnya dapat pesan, nanti anak ini akan membuat orang Israel itu berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati orang Israel pada zaman Yohanes, saudara, mereka hatinya tidak kepada Tuhan, tapi kepada ritualitas agama yang tidak membawa kepada kehidupan. Karena waktunya singkat, saya langsung aja, saudara. Untuk zaman sekarang pun, Tuhan ingin supaya orang-orang ini kembali kepada Tuhan. Karena sekarang dunia, saudara, pada umumnya, menjauh dari Tuhan, tidak memandang kepada Tuhan, tetapi memandang kepada sekularitas. Sekuler, saudara. Ya, jadi orang tidak lagi, hatinya tertuju kepada Tuhan. Tetapi orang tertuju pada benda-benda dan sistem yang ada di dunia ini. Coba Anda bayangkan, saudara. Dengan kemajuan yang ada, orang sekarang, wah, luar biasa. Ada yang namanya AI, saudara. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Ya. Orang sekarang Anda bisa lihat luar negeri dengan hanya satu kacamata, saudara. Ya. Oh, ini bagus ya. Itu namanya AR, saudara. Teknologinya. Jadi dengan teknologi yang ada, orang, lihat saya, saudara, lupa dengan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Orang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, sama anak-anak saya pun saya ngomong, nak, kamu boleh pinter, tapi jangan lupa Tuhan itu nomor satu. Ya, kita semua ayo ngomong sama anak-anak kita, saudara. Nak, kamu boleh pinter, oke? Tapi jangan lupa Tuhan yang nomor satu dalam hidup. Ya, termasuk buat kita, saudara. Kita bisa melakukan apa saja yang kita pikir kita bisa lakukan. Jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita sedang menunggu yang namanya pencurahan yang dahsyat dari Pentakosta yang ketiga. Kita sedang menunggu pencurahan dahsyat dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau ditanya, kalau dipikir, kenapa? Kenapa kita menunggu pencurahan Roh Kudus yang membuat orang kemudian berpaling pada Tuhan, menyembah Tuhan? Lihat sekali lagi, karena konteks zaman sekarang, kondisi zaman sekarang,
orang hatinya berbalik dari Tuhan dan mencari atau menunjukkan fokusnya kepada yang lain-lain. Ya. Dan si jahat memberi fasilitas untuk hal itu. Kalau saudara mau berbuat jahat, si jahat saya kasih tahu, memberi fasilitas untuk melakukan yang jahat itu. Ya. Tapi Tuhan kepengen dong umatnya ini terus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Elia kemudian berkata kepada Ahab, kumpulkan semua nabi Baal dan Asyera. Dan mereka berkumpul di gunung Karmel, saudara. Ya. Dan ketika mereka berkumpul, Elia bilang gini, coba kamu persembahkan korban. Ya. Lembunya dipotong, taruh di atas mezbah, lalu kamu doa kepada Allah. Karena orang Israel nyembah Baal, maka Elia bilang, coba kalau ini Allah, dia akan menjawab dengan api. Dan mereka melakukan itu. Dari siang, sore, petang, saudara, nggak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada api. Alias tidak ada kemuliaan dari Baal. Sudah selesai, mereka nyerah, udah menoreh-noreh dirinya sampai luka-luka dan nggak ada yang terjadi. Kemudian Elia menyusun, saudara. Dia membuat mezbah. Mezbah itu tempat di mana korban akan dibakar. Dari 12 batu, lalu dia susun kayu api, lalu dia susun lembu yang sudah dipotong itu di atasnya. Lalu dia berdoa. Apa doanya tadi? Ya Allah, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Itulah yang namanya kemuliaan Tuhan. Ya. Intervensi dari Tuhan atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Kemuliaan Tuhan. Dan bentuk kemuliaan Tuhan itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tapi untuk zaman ini, untuk saat di mana Elia membutuhkan ada korban, kemuliaan Tuhan diharapkan datang dalam wujud sebagai api. Ya, ya Tuhan jawablah. Lalu Tuhan menjawab dengan menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan, saudara, adalah kebesaran Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan yang kita tidak bisa bayangkan, saudara. Tapi itu terjadi dan kita tahu itu bukan pekerjaan manusia. Ya. Ketika Yesaya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya diangkat dan melihat Tuhan duduk di atas bait suci, saudara. Di atas tahta, Tuhan duduk di atas tahtanya. Maka dia melihat, Yesaya melihat ada serafim yang dia lihat sebagai melayang-layang. Ada 3 pasang sayap untuk menutupi badannya, untuk melayang dan untuk menutupi mukanya. Itu yang dilihat oleh Yesaya. Kenapa? Serafim-serafim, makhluk-makhluk sorgawi begitu begitu hormat, begitu takut, ya, takut yang kudus kepada Tuhan. Dan mereka menyembah tanpa berani memandang wajah Tuhan. Lihat saya. Karena Tuhan memiliki kemuliaan yang gak ada batasnya. Bahkan para makhluk sorgawi itu ketika mereka menyanyikan lagu, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mereka tidak berani memandang Tuhan. Mungkin 3 tahun yang lalu saya pernah khotbahkan bagaimana di Yesaya 6, Uzia mati. Lalu pada tahun matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan. Siapa itu Uzia? Raja yang harusnya tidak boleh membawa korban. Tapi dia masuk ke dalam bait suci. Mungkin dia pikir dia sudah punya segalanya sebagai raja. Dia adalah salah satu raja yang maju, saudara, pada zaman Uzia. Kerajaan Yehuda ini sangat maju. Pertaniannya maju, pertahanannya maju, keamanan di dalam maju. Karena dia suka dengan pertanian dan dia membuat semua banyak alat perang. Di dalam hatinya kita tidak tahu apa yang terjadi. Lalu dia masuk membawa ukupan ke dalam bait suci yang hanya bisa dilakukan oleh para imam-imam yang
mendapatkan hak untuk itu, mendapatkan pengurapan untuk itu. Dan imam besar lalu bilang, Uzia engkau enggak layak masuk ke tempat ini. Timbullah kusta Uzia, lalu dia harus dipengasingan sampai dia meninggal. Yesaya pada tahun itu ketika Uzia meninggal, maka Yesaya melihat Tuhan. Itu sebuah komparasi yang sangat sempurna. Di satu sisi ada raja yang menganggap dirinya tinggi dan dia bisa melakukan apa saja. Tapi ketika Yesaya melihat, dia melihat di makhluk-makhluk surgawi yang begitu takut sama Tuhan. Coba, kita ini ada di posisi mana saudara sama Tuhan? Dalam urusan sama Tuhan itu kita ini adalah kita nggak sadar ada Tuhan sehingga berani melakukan apa saja. Atau kita di satu sisi seperti para serafim itu saudara. Yang bahkan menegadah pun tidak berani. Harus menutupi mukanya dengan sepasang sayap supaya tidak bisa melihat Tuhan. Tidak berani lihat Tuhan. Dan itu juga yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 4. Kemarin Pak Niko juga membuka Wahyu pasal 4. Para makhluk-makhluk surgawi ketika mereka menyembah Tuhan, mereka tidak berani menatap. Mereka harus menutupi bagian mukanya. Para 24 tua-tua, itu adalah orang-orang di sorga yang mendapatkan apa ya? Kemuliaan yang tinggi sekali. Mereka juga hanya bisa jatuh tersungkur. Dan mereka semua berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Brother, sister, kita ini seperti siapa? Raja Uzia kah? Atau seperti makhluk-makhluk sorgawi itu? Kenapa mereka bisa begitu hormat dan takut yang kudus sama Tuhan? Karena mereka tahu ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini biar kita juga mulai mengingat ini saudara. Bisa bilang amin? Para YouTuber dan Zoomer saya harap Anda juga boleh meskipun ibadah di rumah kita boleh mengingat. Oh Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir dalam ibadah. Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita mengingat yang namanya kemuliaan Tuhan. Pak, kok sekarang di dunia ini gak ada api turun menyambar korban? Loh, tadi di VOP dikatakan korbannya siapa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus. Jadi korbannya siapa? Kita. Mau api menyambar dari sorga, memakan habis? Ya jangan dulu Pak, kredit rumahnya belum selesai gitu ya. Nanti diambil bank. Jangan dulu Om, belum menikah ini. Desember nanti. Nanti Om, jangan dulu ya. Ada promosi jadi manajer 4 bulan lagi dan lain sebagainya. Kita nggak mau disambar api seperti itu. Saudara. Tapi perhatikan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan dalam berbagai cara. Ketika Uzza, ingat siapa Uzza? Uzza adalah orang yang mengantarkan tabut ketika tabut itu mau dibawa ke Yerusalem. Ya, dari daerah namanya Kiryat Yearim, dari rumah bapaknya Uzza mengantarkan. Ya, Uzza ini biasa lihat tabut. Sehari-hari mungkin dia yang membersihkan lantai di sekitar tabut itu, Saudara. Aman. Tapi ketika tabut ini dibawa dan di satu titik itu jalanannya mungkin kurang bagus, keretanya oleng saudara, ya kereta pengangkat tabut itu. Lalu Uzza mengulurkan tangannya dan dalam sekejap kemuliaan Tuhan dalam wujud itu saudara menyambar Uzza dan Uzza meninggal dunia. Daud menjadi takut. Cam mana kalau orang sini bilangnya? Cam mana ini kalau kayak gini? Waduh gimana ini? Lalu tabut itu dititip di rumah Obed-Edom. Dan sekali lagi kemuliaan Allah dinyatakan di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi? Tidak ada yang meninggal. Obed-Edom dan seisi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau dia petani, hasil pertaniannya menjadi baik. Kalau dia peternak, hasil semua kambing domba, lembu sapinya beranak dengan sehat, lucu, gemuk, saudara. Semuanya berjalan baik. Sehingga orang menyimpulkan Obed-Edom diberkati. Pak Bu, kemuliaan Tuhan menyambar Uzza. Kemuliaan Tuhan juga yang sama memberkati Obed-Edom.
Kemuliaan Tuhan ketika di atas Gunung Karmel, bagaikan itu adalah api yang membakar korban. Jadi Anda dan saya bingung, jadi kemuliaan Tuhan itu apa itu Pak? Sekali lagi, kemuliaan Tuhan adalah kebesaran Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan itu saudara, untuk mengintervensi hidup kita. Sehingga kita sadar nih saudara, sadar bahwa hidup kita di atas muka bumi bukan cuma kita ini kayak orang hilang ya, sana kemari di atas permukaan bumi yang bulat ini saudara, dan satu hari meninggal, tidak. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Ya, saya sampaikan khotbah bahwa bagaimana kita harus menjangkau orang-orang lain, saudara-saudara kita yang berharga di mata Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Kita harus punya hati yang terbeban. Berikanku hati seperti hatimu. Lalu kita juga saudara mulai membangun jembatan. Kita mulai mendekati saudara. Ya, yang menjadi fokus sekarang kebanyakan orang-orang muda. Tapi semua jadi fokus masing-masing ya. Orang tua tetap ditolong, orang muda ditolong, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil juga ditolong. Nah, kita perlu melakukan itu. Tapi apakah itu berhasil? Nah, dengar saudara. Harus dilengkapi dengan kemuliaan Tuhan. Harus ada kemuliaan Tuhan yang menyertai pelayanan kita. Bisa bilang amin saudara. Ya. Saya dan saudara gak bisa melayani hanya dengan kekuatan kita. Saya berijazah teologi, tapi saya mau kasih tahu, itu gak ada artinya juga. Kalau kemuliaan Tuhan tidak nampak, saudara. Ya, kita semua bisa, ya. Yang penyanyi bisa melakukan WL, bisa menyanyi dengan baik. Tapi menyanyi dengan baik tidak sama dengan mengubah hidup orang dengan nyanyian. Harus ada kemuliaan Tuhan di sana. Saya bisa berkhotbah dengan baik, tapi berkhotbah tidak dengan baik tidak sama dengan menyentuh hidup orang dengan rema. Harus ada kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan bentuknya itu apa sih Pak? Apikah, berkatkah, kematiankah? Saya bilang semuanya. Ketika Rasul Petrus jalan saudara di Yerusalem pada awal pencurahan Roh Kudus. Maka ketika bayangannya ini nyentuh orang yang sakit. Maka orang itu disebutkan di Alkitab menjadi sembuh. Apakah Petrus demikian sakti saudara? Tidak. Dia adalah orang yang sama ketika dia menyangkali Yesus. Ya, kalau Anda disangkali temanmu, waduh, itu sakitnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semuanya sakit. Saudara. Aku enggak kenal dia. Dan ngomongnya celakanya kenceng lagi saudara, kayak saking emosinya. Aku enggak kenal dia. Begitu dia ngomong gitu, dia lihat Yesus. Yesus di sana pas nengok Petrus. Maka keduanya bertatapan dan Petrus dikatakan dia keluar lalu menangis dengan sedihnya. Kenapa ya? Kita juga kadang-kadang kayak gitu saudara. Menyangkali Yesus dengan perbuatan kita bukan dengan kata-kata kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, dengar saya saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal yang kedua, dengar. Disitulah yang namanya glory of God, kemuliaan Tuhan. Masuk dalam hidup Petrus. Kemuliaan Tuhan masuk dalam hidup Petrus. Lihat saya. Dan sejak hari itu maka Petrus membawa kemuliaan Tuhan. Kemanapun dia pergi kemuliaan Tuhan itu ada dan bisa menjamah orang. Termasuk orang yang sakit mereka bisa disembuhkan. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana Pak untuk kita sekarang? Kemuliaan Tuhan datang dan masuk dalam hidup kita, saudara. Ketika kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus, ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, ketika kita diurapi dengan Roh Kudus. Dengar saya, saudara. Itulah kemuliaan Tuhan yang datang atas kita. Biar kita berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kita berjalan dalam kemuliaan yang sudah diberikan pada kita. Nanti kita pergi kemanapun, lihat saya saudara, kita ini membawa kemuliaan Tuhan itu. Kita membawa kemuliaan Tuhan. Lalu ketika kita bersinggungan, ketika kita ngobrol, ketika kita berinteraksi dengan orang,
maka kemuliaan itu akan terpancar dari kita kepada orang lain. Pak, tapi selama ini kok biasa aja. Kayaknya nggak ada sesuatu yang menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Mungkin apinya sudah ada tapi wattnya kecil, saudara. Baru 1 watt saja. Oke, mari kita lebih lagi, saudara. Elia kok bisa begitu yakin, Pak, bahwa api akan turun? Ya, karena Elia sudah ngalami itu. Dan Elia membawa itu, saudara. Membawa kemuliaan Tuhan. Jadi ketika dia ngomong, dengar, kan dia bilang ini, ketika aku mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Elia terhubung dengan Tuhan, dan ketika dia mengatakan sesuatu, apa yang dia katakan itu sebenarnya adalah apa yang Tuhan katakan. Pak, gimana supaya api di dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita juga nyata? Dengar saudara, resepnya sama. Saya dan saudara perlu terhubung dengan Tuhan, gampang dengar suara Tuhan, gampang mendengarkan pesan-pesan Tuhan, sehingga apa yang kita ngomong itu adalah pesan Tuhan. Bisa nangkep saya? Bisa bilang amin saudara? Ya. Kalau itu adalah omongan saya, maka apinya tidak ada, kecil. Tapi kalau itu adalah firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menghembuskan api itu menjadi besar. Dalam hidup saudara masing-masing. Saya sudah bilang, ayo ngomonglah di keluarga besar, ngomonglah di kantor tentang Yesus dan sebagainya. Jadi saksi, apa gimana ya? Nggak ngerti saya. Oke, hari ini saudara mungkin jadi starting point. Mari kita minta supaya kemuliaan Tuhan itu ada pada kita. Lalu ketika kita ngomong, saudara kita ngomong firman. Atau omongan yang berprinsip pada firman. Maka akan ada apinya. Dan ketika orang berinteraksi sama kita, mereka akan bilang, kok kamu beda? Kenapa beda? Karena ada kemuliaan Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Bisa bilang amin saudara? Ya. Kalau udah ngomong di level ini, maka saudara sudah sadar. Kalau gitu hidup saya juga perlu diselaraskan. Dosa, kesalahan, kebiasaan buruk, apapun itu saudara, yang mengganggu keluarnya api itu. Mengganggu masuknya api dari sorga. Karena begini saudara, ya. Tadi lagunya kan beberapa kali ada kata-kata ketika Tuhan ada, Tuhan hadir, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi kalau Anda sedang berbuat dosa dan Anda merasa damai sejahtera, lalu masuk dalam ibadah lebih damai sejahtera dalam kondisi berdosa, itu namanya apa ya? Anda sedang degil-degilnya itu. Kalau kita berdosa lalu masuk hadirat Tuhan, harusnya kita nggak damai. Resah, pengen bertobat, itu yang seharusnya. Tapi kalau kita sedang ngadepin masalah, pikiran suntuk, ada kebutuhan keuangan, ada yang sedang sakit, hati nggak damai. Begitu masuk hadirat Tuhan, Tuhan memberikan firman, Anda damai di tengah segala kesulitan. Tapi kalau dalam kondisi berdosa dan Anda damai, itu namanya degil, hatinya udah membatu. Apakah ada harapan buat yang kayak gini? Ya hari ini buka hati sama Tuhan, sama firman Tuhan. Supaya kita bisa ngalami kemuliaan Tuhan ada pada kita. Mari kita tundukkan kepala.